Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya, tergantung kapan teman-teman menonton video ini. Nama saya Muhammad Akbar Putra Permana, biasa dipanggil Akbar, dan saya merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta, kebetulan menempuh pendidikan di program studi pendidikan sosiologi. Nah, apa yang akan saya lakukan di video ini? Saya kurang lebih akan membahas atau menganalisis sebuah video kasus yang mana akan saya kaitkan kasus tersebut dengan pemikiran sosiologi organisasi. Nah, video apa yang akan saya analisis? Berikut videonya. Memang ada alarm ya, ada ada ya lampu kuning lah gitu dari KPK bahwa kita ini dari sisi ya kejujuran gitu itu memang sedang tidak baik-baik saja, dan kami tentu saja pertama berterima kasih kepada KPK atas survei yang sudah diselenggarakan. Hasil survei itu merupakan input bagi kami untuk memperbaiki kinerja di kementerian dan juga kinerja di lembaga-lembaga terkait, dan kemudian dalam konteks yang berhubungan dengan kejujuran murid, karena di situ juga disebutkan angka nyontek atau cheating juga cukup tinggi. Nah, kalau ini kita biarkan, maka ya memang ya nyontek atau ketidakjujuran atau kecurangan dalam bentuk lain itu ya tinggal soal waktu saja. Karena itu kami berusaha untuk ke depan memperbaiki agar pendekatan pembelajaran itu lebih menekankan pada hal yang berkaitan dengan penguasaan ilmu, bukan angka-angka. Karena seringkali murid itu nyontek, itu kan supaya dapat skor yang bagus. Nah, karena itu memang sebagiannya bisa berasal dari pendekatan pembelajaran. Bisa juga memang dari ya misalnya mohon maaf, bentuk-bentuk soal yang dibuat itu juga mendorong atau mempengaruhi orang untuk nyontek. Nah, karena itu maka kalau ini nanti kita coba perbaiki dari sisi metodologi, mudah-mudahan kebiasaan itu mulai dapat dikurangi. Tapi sekali lagi itu laporan dari tahun 2024 ya, itu survei 2024. Mohon maaf, saya baru mulai beberapa bulan yang lalu. Tapi sekali lagi kita berusaha perbaiki semua sebagai bagian dari komitmen bahwa bangsa ini harus lebih baik dan bangsa ini bisa lebih baik melalui pendidikan yang lebih baik. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan atau analisis, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sosiologi organisasi. Jadi, sosiologi organisasi adalah sebuah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari bagaimana individu dan kelompok berinteraksi dalam konteks organisasi. Jadi, kalau misal sosiologi aja, itu fokusnya ke dalam interaksi manusia gitu, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, sesuai judulnya, sosiologi organisasi ini berfokus ke satu lingkup aja gitu. Jadi dikerucutin atau dikecili gitu. Jadi dalam konteks organisasi aja. Nah, dari berita yang tadi saya tampilkan itu membahas tentang kasus menyontek di sekolah mencapai angka persentase 78%. Yang mana seperti yang kita tahu, ini adalah hal yang sangat menyedihkan ya. Dan seperti yang kita tahu juga, sekolah merupakan sebuah organisasi pendidikan yang mana strukturnya kurang lebih ada kepala sekolah, terus ada wakil-wakilnya, ada staf-stafnya juga, guru sebagai pengajar, dan yang paling penting ada siswa-siswinya. Kalau sekolah nggak ada siswa-siswinya, nggak jalan dong. Jadi yang paling penting adalah siswa-siswinya. Nah, tapi pelaku menyontek ini kebanyakan dan mayoritas dan tentu saja datang dari paling banyak siswa-siswinya gitu. Yang mana eh, ini adalah perilaku yang agaknya menyimpang atau ya bisa dibilang buruk lah gitu. Dan faktor-faktornya pun banyak. Jadi faktor yang mungkin bisa terjadi yang menyebabkan hal itu terjadi bisa dari faktor orang tua dari siswa-siswi itu gitu yang mana orang tuanya ini terlalu mendorong anak itu untuk menjadi pintar ataupun mendapatkan nilai yang selalu bagus gitu. Jadi entah orang tuanya mau membanggakan, mau memberi apresiasi ataupun emang mau dipamerin aja ke orang-orang lain gitu. Jadi anaknya malah jadi terdorong dan kalau misalnya anaknya nggak bisa memenuhi ekspektasi orang tuanya, malah jadi nyontek gitu. Ataupun ada juga faktor di mana anaknya itu sendiri yang ambisius gitu. Jadi anaknya ingin mendapatkan nilai bagus terus, tapi konteksnya dia tidak belajar gitu. Kan seharusnya kalau ambisius belajar dong, tapi ini cuma ambisius nilai bagus doang tanpa melakukan apa-apa. Jadi yang bisa dilakukan apa? Ya betul, menyontek. Jadi hasilnya bukan dari diri dia sendiri, tapi dari bantuan orang lain ataupun dari bantuan
hal-hal lain lah gitu. Yang mana ini tentu harus dievaluasi ya dari banyak pihak yang termasuk ke dalam organisasi ini gitu. Misal kalau dari gurunya mungkin bisa mengevaluasi dirinya dari cara belajarnya gitu. Bisa dari bertanya kepada guru lain, bisa jadi eh, mencari di Google atau di sekolah lain cara belajar yang baik. Atau menurut saya yang paling bisa dilakukan adalah bertanya kepada siswa-siswi yang ada gitu. Jadi siswa-siswi ini mau belajarnya kayak gimana. Jadi menyesuaikan mereka dan guru pun juga menyesuaikan diri gitu. Jadi mereka yang mungkin tadinya cara belajar guru ini nggak asik atau nggak enak gitu. Jadi siswanya malah bosen, ngantuk, jadi kayak materi nggak masuk. Jadi malah pas ulangan atau dapat tugas menyontek gitu. Nah, jadi hal ini bisa dilakukan guru untuk mengevaluasi dirinya gitu. Nah, tapi yang paling yang paling harus dievaluasi juga yang paling harus mengevaluasi diri menurut saya tentu adalah siswa-siswa itu sendiri. Jadi mereka harus introspeksi diri kayak kenapa saya harus menyontek, kenapa saya suka menyontek dan kenapa saya menjadi nyaman menyontek gitu. Itu harus dipikirkan oleh siswa-siswa itu sendiri. Karena baik dari SD, SMP maupun SMA tidak bisa dipungkiri bahwa selalu ada yang namanya orang nyontek gitu. Jadi nggak mungkin nggak ada gitu. Pasti ada nyonteknya gitu. Baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang gitu. Apalagi zaman sekarang ada AI segala macam gitu. Nah, tentu hal ini harus dipikirkan oleh siswa-siswa itu sendiri gitu. Karena kan dari SD, SMP, SMA seharusnya pemikiran mereka semakin berkembang dong. Walaupun ilmunya di situ-situ aja, tapi setidaknya pemikiran seharusnya bisa berkembang gitu. Jadi mereka bisa berpikir bahwa, oh, kalau kebanyakan nyontek nih tidak baik gitu. Jadi tidak sesuai dengan visi misi yang ada di dalam organisasi pendidikan itu sendiri. Karena kan seperti yang kita tahu ya, sekolah itu bertujuan untuk mendidik gitu. Atau kurang lebih singkatnya memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan manusia dari yang usianya masih kecil sampai usia dewasa yang mana nantinya dia akan berkembang sendiri dari pemikiran dari ilmu yang ada agar menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Intinya kan begitu kurang lebih ya. Tapi kan kalau menyontek terus-menerus, apa yang akan dikembangkan gitu selain mungkin dia jadi jago curang segala macem gitu kan. Nah, setelah hal-hal tersebut dianalisis, harus ada evaluasi juga yang dilakukan dari yang paling penting menurut saya, yang paling punya kuasa yaitu dari kementerian, baik dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan maupun pendidikan tinggi gitu. Karena banyak mahasiswa juga yang masih menyontek sampai sekarang gitu. Dan juga ada kasus juga baru-baru ini yang lumayan viral ya, yaitu UTBK ya. UTBK itu kan sebuah ujian berbasis komputer yang mana sifatnya nasional gitu. Jadi satu negara, satu Indonesia tuh eh, menjalankan ujian ini gitu. Tapi lagi-lagi kembali lagi ke konteks menyontek, ada eh, entah siswa-siswi ataupun mahasiswa yang sudah kuliah tapi mencoba UTBK lagi tuh melakukan kecurangan ya. Ini membawa HP. Sebenarnya bawa HP nggak apa-apa, cuma kan kalau untuk masuk ke ruangan seharusnya sudah tidak boleh bawa HP dong. Cuma ada yang bawa HP dua, terus juga ada yang sampai naruh kamera di behel, ada yang naruh kamera di baju ataupun naruh HP di baju segala macam sampai ada yang live Instagram gitu untuk memamerkan kecurangannya gitu. Ini saya heran gitu. Nah, balik lagi dari kementerian juga harus ada evaluasi karena seperti yang kita rasakan atau yang kita tahu ya, dari zaman dulu ada istilah di mana ganti menteri sama dengan ganti kurikulum gitu. Termasuk saya adalah korban kelinci percobaan dari kurikulum merdeka gitu. Walaupun memang sebenarnya bisa bisa aja gitu melakukan evaluasi dari pergantian kurikulum, cuma kalau diganti mulu eh, percuma gitu. Karena ya saya pribadi merasakan kurikulum merdeka tuh bagaimana. Dan itu kan hasil evaluasi dari kurikulum 13. Cuma ketika saya sudah menyelesaikan pendidikan SMA dengan kurikulum merdeka, sekarang rencananya kurikulum seperti kurikulum 13 ya ini penjurusan IPA, IPS dan bahasa akan kembali lagi gitu. Jadi menurut saya hal yang harus dievaluasi ini eh, bukan dengan ganti-ganti kurikulum gitu, tapi dilihat juga secara keseluruhan gitu. Apa yang kurang dari kurikulum ini dan pembelajaran yang ada. Jadi kalau cuma ganti kurikulum doang tapi masalahnya tetap ada, apa gunanya gitu kan. Dan ini kan
dampaknya pun banyak gitu. Kayak pertama dampak dari gurunya juga harus menyesuaikan kurikulum baru, yang mana dari guru sendiri yang saya dengar-dengar dari guru saya pun tugas banyak, terus juga deadline cepat, terus juga harus ngajar juga. Jadi harus menyesuaikan lagi, menyesuaikan lagi, menyesuaikan lagi, jadi susah gitu. Nah, dari siswa-siswi juga harus menyesuaikan lagi gitu, yang tadinya cuma harus belajar ilmu, terus juga di kurikulum Merdeka ada yang namanya P5, harus menjalankan proyek segala macam, bikin proposal gitu-gitu. Itu jujur menyulitkan kami gitu, menyulitkan kami sebagai siswa-siswi, dan itu juga bisa menyebabkan apa ya, dulu di sekolah saya pribadi ada proyek yang sampai mengeluarkan jutaan rupiah hanya untuk membuat sebuah produk gitu. Dan itu tidak dibantu oleh sekolah ataupun pemerintah gitu untuk membantu produk tersebut. Dan dampak lainnya adalah dari guru dan siswa-siswinya, selain yang tadi ya, mungkin ada juga dampak di mana guru itu menjadi tidak apa ya, merasa tidak berguna dalam mengajar gitu, karena kan ya siswanya nyontek gitu. Jadi buat apa buat apa guru itu mengajar, ngasih tugas, ngasih ulangan kalau ujung-ujungnya mereka akan nyontek juga gitu. Bisa saja ada guru yang depresi atau mungkin ya ya jadi sedih gitulah. Dan dari siswa-siswinya juga ini yang paling kena ya, karena dengan mereka masih menyontek dan nyaman untuk melakukan menyontek, mereka jadi tidak berkembang dalam banyak hal gitu. Ilmu ilmu nggak dapet, pengalaman juga nggak dapet gitu, karena pengalaman yang mereka dapat cuma pengalaman bagaimana cara menyontek. Jadi mereka tidak berkembang dan tidak bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu sesuai dengan visi misi pendidikan. Jadi kesimpulannya menurut saya, lagi-lagi ya, kalau dilihat dari banyaknya faktor yang mempengaruhi dinamika yang ada di dalam sekolah, yang mana berpengaruh ke siswa, siswi maupun guru nih, banyak yang harus dievaluasi. Tapi evaluasinya juga harus menyeluruh gitu. Jadi nggak cuma gonta-ganti kurikulum ataupun eh, menggonta-ganti sistem yang sekiranya udah bagus gitu. Kalau cuma itu doang, tetap aja masalah tetap ada gitu. Nah, itu saja kurang lebih dari kasus yang saya bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.